Bab 103. Akhirnya aku menemukanmu, sayang. Eve menghembuskan nafas kasar. Ia kembali melangkahkan kakinya, namun saat melewati sebuah pusat perbelanjaan, mata Eve memicing tajam. Linda, gumamnya dengan gemuruh di dalam dada. Emosi seketika menyeruak. Giginya bergemeletuk tajam. Rahangnya mengeras. Kedua tangannya mengepal erat sampai buku-bukunya memutih. Bagaimana tidak, Eve melihat Linda sedang bergelayut mesra dengan seorang laki-laki. Tampilannya begitu elegan. Perhiasannya melingkar indah di leher, lengan, dan telinganya. Bahkan, hampir semua yang Linda kenakan merupakan miliknya dan ada sebagian pemberian dirinya. Setelah apa yang Eve beri? Setelah apa yang Linda ambil darinya? Setelah segala pengorbanannya, lalu Linda memperlakukannya seperti ini. Membuangnya. Meninggalkannya. Kurang-kurang, ia juga mengambil semua barang-barang berharganya. Eve lantas mengikuti langkah Linda dan kekasihnya yang masuk ke dalam pusat perbelanjaan itu. Eve berjalan santai di belakang orang lain agar Linda tidak melihat keberadaannya. Tampaknya Linda sedang bersenang-senang dengan membeli beberapa pakaian di sebuah toko. Setelah itu ia masuk ke toko sepatu khusus laki-laki. Eve tersenyum miris saat melihat bagaimana Linda membayar belanjaan laki-laki itu. Tampak sekali laki-laki itu masih berumur 20-an. Kini Eve menyadari kalau selama ini Linda hanya memanfaatkannya saja. Ia mengambil keuntungan dengan menjadikannya kekasih. Tidak sedikit uang yang pernah Eve berikan pada Linda. Ia selalu meminta dengan berbagai alasan dengan bodohnya ia memberikannya. Eve akui ia terlalu bodoh sehingga bisa tertipu oleh perempuan licik seperti Linda. Kau memang benar-benar bodoh, Eve. Bagaimana kau bisa tertipu oleh jalaang licik seperti dia, gumam Eve menyesali kebodohannya selama ini. Dulu ia adalah perempuan normal. Ia memang kerap berganti kekasih dan melakukan one night stand. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Linda. Ia yang mengenalkannya pada hal-hal seperti itu. Ia mengatakan melakukan dengan sesama itu lebih menantang dan menyenangkan. Eve yang penasaran pun mencoba hingga akhirnya ia pun keterusan. Apalagi Linda selalu mencurahkan perhatian padanya. Membuat ia benar-benar lupa akan kodratnya sebagai seorang perempuan. Selepas dari toko sepatu, Linda dan kekasihnya masuk ke salah satu restoran mewah. Sorot mata Eve menajam saat melihat interaksi keduanya yang sangat mesra. Gemuruh di dada Eve kian menjadi-jadi. Apalagi saat ia melihat bagaimana cara Linda memanjakan kekasihnya dengan menyuapinya makan. Eve yang tidak tahan lagi lantas melangkahkan kakinya dengan mata berapi-api. Kilat kebencian dan amarah terlihat jelas di netra birunya. Wow, kalian sangat romantis sekali. Ucap Eve tiba-tiba membuat mata Linda terbelalak. Sementara kekasih Linda mengerutkan keningnya. Siapa? Tanyanya, entah pada Eve atau Linda. Aku tidak mengenalnya, kilah Linda gelagapan. Ah, benarkah? Kau tidak mengenalku, sayang. Kau siapa? Apa kau sudah gila? Security. Pekik Linda cemas. Setelah banyak malam panas kita lalui lantas kau tiba-tiba tidak mengenalku. Ucap Eve tajam. Heh, kau kemari. Usir perempuan gila ini cepat. Restoran macam mana ini, orang gila dibiarkan masuk kemari. Tunjuk Linda pada salah seorang waiters. Kemarahan Eve sudah sampai di ubun-ubun membuat akal sehatnya seakan musnah seketika. Mata Eve memicing saat melihat sebilah pisau untuk memotong steak terkapar di atas meja. Lalu tanpa pikir panjang ia meraih pisau itu. Linda terkejut saat melihatnya. Ia pun segera berdiri khawatir Eve benar-benar berbuat nekat. Namun tangan Eve lebih dulu menahan tangan Linda dan mencengkeramnya kuat. Setelah apa yang aku korbankan dan aku lakukan untukmu lalu kau membuangku begitu saja. Kau benar-benar brengsek, Linda. Dan terimalah pembalasanku sekarang juga. Teriak Eve dengan api kemarahan dan kebencian yang menyala-nyala. Lantas Eve pun dengan cepat mengayunkan pisau tersebut ke perut Linda. Semua orang membelalakkan matanya. Kekasih Linda hendak menolong, tapi semakin ia mencoba menarik tangan Eve agar melepaskan hujaman pisau di perut Linda, tapi bukannya ia melepaskan, Eve justru makin memperdalam hujamannya. Security yang dipanggil waiters pun tiba dan melakukan hal yang sama dengan menarik tangan Eve.
Pisau itu tertarik keluar membuat Linda memuntahkan darah. Namun seperti kesetanan, Eve mencoba memberontak dan kembali menusukkan pisaunya di perut Linda. Eve, maafkan aku, tolong lepaskan aku. Tolong, ucap Linda terbata. Linda melenguh saat pisau kembali menusuk ke dalam perutnya. Darah segar berceceran membuat para pengunjung restoran memekik takut. Mati kau! Mati! Kau pantas mati! Kau harus mati! Mati! Hahaha, pergilah kau ke neraka, sayang! Hahaha! Eve menggila. Entah dapat kekuatan dari mana, sehingga meskipun beberapa orang mencoba menghentikannya, tapi tak bisa. Saat pisau tercabut, dengan cepat Eve kembali menusukkannya. Begitu terus hingga akhirnya tubuh Linda pun ambruk ke lantai. Barulah Eve melemparkan pisaunya asal sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mati kau! Mati! Ini balasanku atas perbuatanmu. Sekarang kita impaskan. Hahaha. Berita tentang penahanan Eve karena sudah membunuh Linda pun akhirnya sampai di telinga Javian. Ia benar-benar terkejut dengan apa yang ia dengar. Dalam beberapa hari, berita tentang penahanan Tobey dan Eve menjadi perbincangan hangat di semua media baik media cetak maupun elektronik. Entah harus iba atau bersyukur dengan apa yang menimpa Tobey dan Eve. Bagaimanapun mereka adalah kakek dan ibu Jeffrey. Saat ini mungkin anaknya tidak mengerti dengan apa yang menimpa kakek dan ibunya, tapi suatu hari nanti ia pasti akan tahu. Pelik memang. Tapi semuanya sudah takdir. Javian hanya bisa berharap anaknya tidak merasa terganggu dengan masa lalu kakek dan ibunya. Kau itu sedang sakit, tapi masih saja terus bekerja, sergah Rosalind tiba-tiba membuat Javian yang tadi sedang membaca email dari pengacaranya seketika tersentak. Kau mengagetkanku saja, jawab Javian seraya mengganti slide layar laptopnya dengan grafik perusahaannya. Sekarang saatnya tidur siang. Berhentilah bekerja, bisa tidak? Kau sudah seperti seorang istri yang perhatian pada suaminya saja, seloroh Javian membuat Rosalind mendelik tajam. Jeffrey, sekarang tidur ya. Makan sudah, minum obat sudah, sekarang waktunya tidur supaya cepat sehat. Jeffrey mau cepat pulangkan. Kesal dengan Javian, Rosalind pun beralih pada Jeffrey. Baik, Mom. Jeffrey juga sudah mengantuk. Dad, ayo tidur. Nanti Mommy marah loh. Sebentar, Boy. Daddy masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dad, ayolah tidur. Biar Daddy cepat sehat. Jeffrey sudah tidak sabar pulang ke rumah. Jeffrey juga sudah tidak sabar ingin Mommy memberikan jawaban. Apa Daddy tidak ingin Mommy jadi Mommy Jeffrey sebenarnya? Ucap Jeffrey tiba-tiba membuat Rosalind membulatkan matanya. Ia pikir setelah beberapa hari bocah itu tidak menyinggung apalagi mempertanyakan tentang keinginannya itu, artinya ia sudah lupa. Rosalind yang awalnya tampak santai sontak saja gelagapan. Apalagi saat ia menoleh ke arah Javian yang sudah menyeringai sambil membereskan laptopnya. Oh ya, kau benar, Boy. Oke, Daddy akan segera istirahat, ujarnya sambil mengacungkan ibu jarinya ke arah Jeffrey. Lalu Javian menoleh ke arah Rosalind yang wajahnya tampak sok karena kekompakan ayah dan anak itu. Javian lantas mengerlingkan sebelah matanya. Rosalind menggigit bibirnya lalu memukul dahinya sendiri. Oh my god, mereka ini sungguh, Rosalind membalikkan tubuhnya. Diam-diam ia mengulum senyum. Entah melihat sikap ayah dan anak itu seperti hiburan tersendiri baginya. Melihat Javian dan Jeffrey sudah membaringkan tubuhnya dan memejamkan mata, Rosalind pun memilih keluar. Ia ingin menyendiri dahulu seraya memikirkan apa jawaban yang harus ia berikan. Rosalind dapat melihat binar harapan di netra Jeffrey. Sementara Javian, ia memang tampak begitu antusias. Tapi apa alasannya, ia pun belum tahu. Apa murni karena keinginan Jeffrey, demi kebahagiaan Jeffrey, atau karena ia memiliki rasa padanya? Sungguh, Rosalind pun memiliki impian membentuk sebuah keluarga kecil yang bahagia. Tapi Rosalind harus sadar siapa dirinya. Bukan hanya mantan narapidana kasus percobaan pembunuhan, tapi ia juga dari keluarga yang antah berantah. Apa pantas perempuan seperti dirinya bersanding dengan laki-laki seperti Javian?
Laki-laki itu bukan hanya tampan dan kaya, tapi ia juga sangat baik dan berhati hangat. Rosalind juga ingin menikah karena cinta. Pernikahan yang didasarkan cinta saja bisa berakhir dengan ketidakbahagiaan, apalagi pernikahan tanpa cinta. Bagaimanalah rumah tangga mereka ke depannya? Saat sibuk termenung seorang diri, tiba-tiba ada sepasang mata yang berbinar saat melihat keberadaan Rosalind. Senyum tersungging di bibir tebal dan seksinya. Ia pun segera melangkahkan kakinya menuju Rosalind dan memeluk pundaknya dari belakang seraya berbisik. Akhirnya aku menemukanmu, sayang. Saat sibuk termenung seorang diri, tiba-tiba ada sepasang mata yang berbinar saat melihat keberadaan Rosalind. Senyum tersungging di bibir tebal dan seksinya. Ia pun segera melangkahkan kakinya menuju Rosalind dan memeluk pundaknya dari belakang seraya berbisik. Akhirnya aku menemukanmu, sayang. Tubuh Rosalind menegang seketika. Matanya membulat saat menyadari siapa sosok laki-laki yang tengah memeluknya ini. Tangan Rosalind bergetar, jantungnya berdegup dengan kencang, dadanya bergemuruh. Namun sebisa mungkin ia bersikap tenang. Tak ingin ia menunjukkan sisi lemahnya terhadap pria masa lalunya itu. Lepas, desis Rosalind. Bukannya melepaskan, laki-laki yang tidak lain adalah Bastian itu justru terkekeh sambil menyeringai. Aku sangat merindukanmu, baby. Bullshit. Lepaskan aku, Bastian. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman dengan orang lain. Lepas. Sentak Rosalind. Aku serius, baby, ucapnya lagi. Rosalind yang geram lantas mencengkeram tangan sang mantan kekasih, hendak menarik dan membantingnya, tapi nyatanya tak semudah itu. Bastian terkekeh, apa kau lupa, siapa yang mengajarkanmu judo, taekwondo, dan krav maga, Ejek Bastian membuat mulut Rosalind bungkam. Ya, yang mengajarkan Rosalind bela diri adalah Bastian sendiri. Ia sangat tahu, laki-laki itu merupakan ahlinya. Ia begitu jago. Semasa sekolah dulu, Bastian kerap menjuarai berbagai pertandingan bela diri. Dari Bastian pula ia bisa bela diri. Bastian mengajarkannya sebab dulu ia kerap menjadi sasaran bulian. Hingga akhirnya ia berpacaran dengan Bastian, barulah orang-orang menjadi segan. Bastian laksana pelindungnya. Bastian bukan hanya melindungi, tapi mengajarinya bela diri agar Rosalind bisa melindungi dirinya sendiri saat Bastian tak ada. Dan benar saja, apa yang Bastian ajarkan memang sangat berguna. Apalagi setelah mereka berpisah dan Bastian menghilang. Orang-orang yang dulu selalu menatap benci dirinya namun tak dapat berbuat apa-apa satu persatu menunjukkan jati diri mereka. Mereka mengganggu Rosalind di setiap waktu. Namun berkat bekal dari Bastian, Rosalind mampu melawan mereka hingga akhirnya mereka tidak berani lagi mengganggu Rosalind. Namun tetap saja, sehebat apa dirinya, ia masih kalah dengan Bastian. Selain dia lebih menguasai berbagai macam ilmu bela diri, ia pun seorang laki-laki. Jelas saja tenaganya lebih kuat dibandingkan dirinya. Lepaskan tanganmu, brengsek. Desis Rosalind dengan wajah merah padam. Wow, kau sudah pandai mengumpat, Jangan macam-macam, Bastian. Kau tidak lupakan kalau aku sudah menikah. Tiba-tiba Bastian tergelak. Ia pun melepaskan rengkuhannya dan beralih berdiri di hadapan Rosalind. Ditatapnya wajah Rosalind yang lebih cantik dan dewasa. Rosalind yang tak mau kalah pun balik menatap wajah Bastian tanpa gentar sedikit pun. Kau pikir aku bodoh, Kau pikir kau bisa menipuku? Kau pikir aku tidak tahu apa hubunganmu dengan laki-laki itu? Kau pikir aku tidak tahu siapa dia, Desis Bastian dengan satu sudut bibir terangkat. Mata membulat. Ia terkejut, tapi dalam hitungan detik, ia kembali memasang wajah datar. Ia tak ingin membuat Bastian merasa menang karena berhasil mengetahui rahasianya. Kenapa? Kau terkejut bagaimana aku bisa tahu? Ayolah Ros, kenapa kau harus berlelah-lelah menjadi seorang nani bila aku bisa memberikan segalanya untukmu? Asal kau tahu, aku menikah dengannya bukan karena cinta. Aku melakukan segalanya untukmu. Dan kini, aku sudah mendapatkan segalanya. Kini kita bisa bersama Ros. Aku akan memberikan segalanya untukmu. Aku juga akan segera bercerai agar kita bisa segera bersama. Bagaimana, kau mau kan kembali padaku? Ucap Bastian serius.
Manik matanya yang kelabu menyorot tegas penuh kesungguhan ke arah Rosalind. Rosalind tertegun, tapi bukan berarti ia terkesima dengan apa yang Bastian ucapkan. Tidak, ia justru merasa miris. Apakah Bastian pikir ia begitu menggilai harta sehingga akan dengan begitu mudah kembali ke pelukan Bastian setelah semua yang laki-laki itu inginkan ada dalam genggamannya? Ia bahkan tak pernah meminta apapun dari laki-laki itu selain berharap ia tetap setia dan terus menemaninya dalam keadaan apapun. Tapi laki-laki itu justru lebih memilih meninggalkan dirinya demi harta. Jelas saja Rosalind kecewa dan terluka. Ia sakit hati. Rosalind terkekeh miris, ternyata kau tidak pernah benar-benar mengenalku. Sudahlah Bastian, lupakan obsesimu itu. Itu bukanlah cinta. Kau bukan hanya tidak mengenalku dengan baik. Kau bahkan tidak pernah mencoba memperjuangkanku. Kau pikir aku tidak kecewa, hah? Kau pikir dengan apa yang sudah kau miliki saat ini, kau dapat dengan mudah meluluhkan hatiku. Menyembuhkan luka hatiku. Menepis rasa kecewa, sehingga bisa menerimamu dengan begitu saja. Tidak. Kau sudah membuangku dan sejak itu pula aku sudah melupakan dirimu. Tak usah buang-buang waktumu untuk meluluhkan hatiku karena sampai kapanpun aku takkan pernah kembali padamu, ucap Rosalind tegas membuat Bastian menggertakkan giginya. Seharusnya kau berterima kasih padaku, Ros. Sebab hanya aku yang mau menerimamu dengan tulus. Apa kau lupa siapa kau sebenarnya, hah? Kau hanya seorang mantan narapidana. Memangnya pria mana dan keluarga mana yang mau menerima statusmu itu? Tidak ada. Hanya aku. Hanya aku, Ros, yang mau menerima segala masa lalumu itu. Ingat itu. Desis Bastian dengan rahang mengeras. Aku pergi dulu. Pikirkanlah kata-kataku. Aku harap, saat aku datang kembali, kau sudah memiliki jawabannya. Tapi ingat, aku hanya ingin jawaban iya, bukan penolakan, peringat Bastian sebelum berlalu dari hadapan Rosalind. Rosalind mendesis lirih. Bastian mengancamnya dengan memanfaatkan masa lalunya. Rosalind semakin yakin, apa yang Bastian rasakan itu bukanlah cinta, melainkan obsesi. Entah dari mana pria itu tahu mengenai masa lalunya. Ah, Rosalind ingat, Bastian bukanlah laki-laki sederhana yang dikenalnya dulu. Sekarang ia meminta kekuasaan jadi mudah saja baginya untuk mendapatkan informasi tentang dirinya. Rosalind menghela nafas panjang. Hari sudah semakin larut. Udara pun sudah semakin dingin hingga menusuk tulang. Rosalind pun gegas berdiri untuk kembali ke dalam kamar rawat Jeffrey dan Jevian. Namun baru saja Rosalind hendak menutup pintu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang membalik tubuhnya dan mendorongnya hingga merapat ke dinding. Ark, pekik Rosalind terkejut. Matanya seketika membulat saat melihat Jevian lah yang ternyata menari tubuhnya. Bahkan kini ia sudah mengungkungnya dengan sebelah tangan. Wajah mereka nyaris tak berjarak karena Jevian begitu mendekatkan wajah mereka. Jevian, apa yang kau lakukan? Desis Rosalind pelan sambil melirik ke arah ranjang di mana Jeffrey sedang tertidur pulas. Katakan padaku, apa kau masih mencintai laki-laki itu? Tanya Jevian tiba-tiba membuat Rosalind membulatkan matanya. Kau melihat? Ya, aku melihat saat kau bertemu dengannya. Kenapa? Kau terkejut. Jevian menyeringai sinis membuat Rosalind menelan ludahnya kasar. Entah mengapa ia merasa bersalah. Padahal mereka belum memiliki hubungan apapun, tapi Rosalind justru merasa bersalah pada Jevian. Bukan seperti itu, sergah Rosalind. Lantas apa? Jelaskan padaku. Apa alasanmu menolakku karena kau masih mencintai laki-laki itu? Jangan diam saja. Aku butuh penjelasanmu. Aku sudah tidak mencintainya. Aku tidak sebodoh itu masih mempertahankan cinta pada seseorang yang sudah membuangku. Sejak dimana mendengar ia lebih memilih wanita pilihan orang tuanya sejak itu pula perasaanku mati, ucap Rosalind sungguh-sungguh membuat Jevian terpana dan segera menjatuhkan kepalanya di pundak kiri Rosalind membuat perempuan itu seketika menegang kaku. Kau serius? Untuk apa pula aku bercanda? Hah, aku lega mendengarnya, ungkap Jevian seraya menghidu rakus aroma tubuh Rosalind. Lalu Jevian mengangkat wajahnya memandang wajah Rosalind yang sedang menegang dengan semburat merah di pipinya. Jevian diam-diam mengulum senyum.
Senang sekali ia melihat ekspresi perempuan itu. Jadi, bisa kau jelaskan kenapa kau selalu menolakku? Apa karena aku kurang tampan? Kurang kaya? Atau apa? Bukankah aku sudah bilang karena aku tidak mencintaimu? Jevian menekuk wajahnya. Ia mencebitkan bibirnya. Geram dengan jawaban to the point Rosalind. Cinta bisa datang karena terbiasa. Aku tahu, selain itu, kau pasti memiliki alasan lain. Ayolah, jelaskan padaku. Oh ya, berkali-kali kau bilang aku belum mengenalmu. Memangnya kau siapa? Apa ada hal yang kau tutupi dariku? Jelaskan padaku agar aku paham. Bagaimana aku bisa tahu sementara kau tidak mau bercerita?